warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Almira di program Visip Undip Channel, yaitu Awarding Talks bersama Bapak Dekan kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Teguh Yuwono Empol Admin. Bagaimana kabarnya? Hai Almira, alhamdulillah kabar baik. Sehat-sehat selalu, harus tetap semangat ini Almira. Saya melihat Pak Dekan di Visip Undip itu luar biasa sekali perkembangannya. Siap, ya Bapak Dekan itu mulai dari promosi di sosial media itu tuh menurut saya sebagai mahasiswa tuh menarik sekali ya untuk diteliti. Nah, kira-kira Pak Teguh dalam membuat konten di sosial media yang mempromosikan Visip Undip itu apakah ada tujuan tertentu Pak Teguh, ataukah ada strategi komunikasi yang diterapkan di situ? Kira-kira Pak Teguh boleh share? Jadi gini ya Almira, kalau hidup di era sekarang itu jauh sekali berbeda dengan hidup di era-era dulu, di era-era Orde Baru, Orde Lama, apalagi di era-era Ken Arok ya, yang lama sekali, di mana teknologi hari ini kan menjadi satu lompatan kemajuan. Jadi banyak orang mengatakan bahwa teknologi informasi itu akan menunjukkan seberapa besar kita eksis di dunia nyata dan di dunia maya. Nah, apa yang kita lakukan hari ini di Visip khususnya itu adalah sebuah upaya untuk eksis di tengah kompetisi yang sangat ketat. Iya, betul. Nah, saya ingat persis di banyak buku, di banyak teori orang mengatakan sekarang kita living in the global village, di dalam desa global yang itu hanya bisa dihadapi ketika kita menguasai teknologi. Betul sekali. Nah, di dalam teknologi itu adalah informasi. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan adalah sebagian dari proses membangun knowing publik, membangun pengetahuan publik tentang kita punya loh lembaga Visip ini, lembaga fakultas ini yang bisa menjadi tempat kalian untuk satu, menimba ilmu. Betul. Yang kedua, mempersiapkan masa depan kamu. Makanya saya selalu katakan, silakan bergabung bersama Visip untuk merendah masa depanmu. Kan kita sudah banyak buktinya, orang sukses berkuliah di banyak tempat, dan sukses di Visip Undip itu sudah banyak orang-orang yang menjadi yang top, menjadi orang yang berpengaruh di top eksekutif, menjadi di top lembaga perwakilan, di media. Bahkan kita banyak juga sekarang ini trennya anak-anak kita keren-keren, ada yang jadi konten kreator, ada yang jadi influencer, dan ini tren dunia. Jadi kalau kita tidak menguasai itu, maka kita akan ketinggalan. Jadi kalau orang kemudian melihat, kenapa Dekan Visip tanda petik repot-repot main medsos. Bahkan orang ada yang masih, bahkan beberapa pejabat mungkin juga masih, sorry to say ya, mungkin masih malu-malu atau masih merasa tabu bermain medsos kan. Tapi kalau saya tidak, karena apa? Kita bermain medsos untuk kebaikan. Banyak buku yang saya baca tentang the power of medsos, the power of social media, the significance of media. Jadi kalau kita ini ahli media, di Visip ada banyak prodi, di mana salah satunya komunikasi itu bicara mengenai media. Persoalannya adalah bagaimana kalau kita punya ilmunya tapi kita nggak praktekkan. Jadi sebetulnya sosial media ini adalah bagian dari upaya selain mempraktekkan ilmu kita, itu juga ingin meyakinkan orang bahwa ibu bapaknya yang di rumah bisa lihat dong anakku gimana, apa-apanya di rumah, gimana anakku kelasnya gimana, kalau mereka makan di mana, kalau mereka kuliah di mana, kalau mereka menunggu dosen di mana, semua spot itu saya buka di perpustakaan. Kalau di perpus gimana, kalau di Mile Cafe di mana, kalau di kantin gimana, itu kan kita buka semua. Dan ternyata yang di luar dugaan saya, apresiasi media terhadap Visip Undip, saya khususnya itu luar biasa. Apa yang saya share ke media, itu puluhan ribu, bahkan beberapa ratusan ribu yang dikomen, di-view oleh orang. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh warga Visip. Termasuk kayak kamu kan, mahasiswa kita kan, ada dampaknya loh. Oh, kamu dari Visip ya, ada dampaknya gitu.
Berarti juga memang sudah ada riset ya Pak, di balik semua konten-konten yang diupload Bapak itu bukan hanya sekedar hanya untuk eksis di sosial media loh, tapi juga untuk sebagai bentuk kita beradaptasi atas globalisasi itu tadi. Itu mungkin di 2-3 atau setengah tahun yang lalu ya. Tapi sebetulnya kalau mau ditanya kapan dengan visi main medsos, main TikTok, itu sebenarnya by accident itu. Waktu itu ceritanya gini, saya itu nguji mahasiswa pemerintahan yang kebetulan dia itu TikToker. Kebetulan dia itu followernya banyak. Dia bilang, Pak Dekan, Bapak itu kan cukup cukup menarik Pak. Bapak coba kita main konten, kita main TikTok. Lah di tempat dia kok booming komentarnya, Pak Dekan keren, Pak Dekan bagus. Langsung saya buat hari itu sama dia. Nah, itu kira-kira di 2023 awal apa gitu. Jadi aslinya belum lama saya bermain medsos, tapi ngefeknya memang luar biasa. Karena tahu mungkin saya pimpinan, kemudian mahasiswanya banyak, kemudian orang juga menarik. Dan ternyata medsos saya itu kan asik-asik ya, tidak semua bicara yang serius. Saya tahu kalau serius di medsos itu gak begitu banyak yang lihat, tetapi kalau yang aneh-aneh dan lucu, seperti saya naik kuda, seperti saya naik pohon nari, itu malah asik kan. Perhatian ya, Pak? Itu puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Nah setelah itu banyak, baru saya dorong. Dan kalau Almira lihat, semua medsos saya itu bicara tentang FISIP. Saya memang ingin membuat FISIP lebih berkibar ya, sebagai bagian daripada ya ilmu kamu juga kan, bagaimana kita mengkomunikasikan, memasarkan ilmu kita, FISIP kita. Kira-kira begitu. Bagian dari Undip juga ya Pak? Iyalah ya. Nah, siap. Saya tuh mengetahui Pak, di Undip itu juga mempunyai slogan ya. Slogan yaitu Undip bermanfaat, Undip bermartabat, jaya juara. Gitu ya, ya betul. Nah, kira-kira apa sih Pak rencana kontributif dari Pak Dekan untuk mewujudkan langkah-langkah slogan itu Pak? Akan tetapi sebelum melanjutkan kepada penjelasan dari Pak Dekan, kita saksikan dulu tayangan selanjutnya. Terima kasih. Kembali lagi di segmen 2 program FISIP Undip Channel, yaitu Awarding Talks bersama Bapak Dr. Andes Teguh Yono Empol Admin. Baik, ada pertanyaan tadi yang belum dijawab oleh Bapak Dekan ya, mengenai slogan Undip, yaitu Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Kira-kira dari Pak Dekan itu adakah rencana kontributif yang akan dilakukan? Jadi FISIP ini kan bagian dari Undip. Jadi poin yang ingin saya highlight adalah bahwa FISIP akan berkontribusi, FISIP akan memberikan semua kemampuannya untuk mendukung pencapaian FISIP Undip untuk kemajuan Undip yang bermartabat, Undip yang bermanfaat, dan Undip yang juara. Nah, dalam konteks itu maka kemudian di FISIP itu kita memiliki tagline baru yang mengikuti tren kebijakan nasional dan Undip, yaitu FISIP yang hebat, FISIP yang berdampak, dan FISIP yang bermanfaat. Jadi hebat, kemudian berdampak, bermanfaat, ini adalah elaborasi dari Undip bermartabat, bermanfaat itu. Nah, ini akan kita kembangkan terus, bahwa FISIP itu eksis bukan hanya untuk FISIP, tetapi untuk mahasiswa dan untuk masyarakat, untuk orang tua juga. Dan ini akan saya Almira, akan saya developing. Kan kita kan mau punya anak baru, mahasiswa baru kan, ada di kelas kamu kan. Nah, nanti kan kita akan dorong, kita akan gaungkan mengenai FISIP yang hebat, FISIP yang berdampak, dan FISIP yang bermanfaat. Karena kita juga meyakini kita punya banyak modal ya, para pakar-pakar di semua prodi kita. Tadi saya lupa mengatakan ke Almira, kita punya 5 departemen utama, kita punya 5 prodi utama. Yang pertama administrasi publik, yang kedua ilmu pemerintahan, politik dan pemerintahan, yang ketiga kita punya departemen administrasi bisnis,
kita punya Departemen Ilmu Komunikasi dan Departemen Hubungan Internasional. Nah, tokoh-tokoh, orang-orang yang ada di sini nanti akan kita dorong supaya satu, menjadi hebat. Yang kedua, menjadi bermanfaat, kemudian berdampak pada masyarakat. Untuk jadi hebat apa? Mereka melakukan riset, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan kajian-kajian. Begitu dapat kajian, dapat sesuatu yang baru, yang punya paten, yang punya spesifik keahlian, dipraktekkan di lapangan supaya untuk masyarakat. Misalnya, kita ini kan pinter, public speaking, ya sudah. Nanti kita bikin program yang barangkali masyarakat bisa ikut menikmati bagaimana public speaking. Kita punya ahli misalnya bagaimana kita kan diajari juga di tempat kamu misalnya tentang konten kreator supaya mereka bisa eksis. Oke, mereka kita bikin semacam pelatihan konten kreator. Ya, misalnya kita punya kerjasama dengan Kompas TV karena alumni Kompas TV itu kan direkturnya, pimpinan kan alumni kita juga. Kita bisa kerjasama, bikin pelatihan supaya orang bisa jadi jurnalis, orang bisa jadi presenter. Kayak kamu nih misalnya kan nanti bisa didorong kemana-mana. Nah, supaya bermanfaat. Hasil akhirnya adalah bermanfaat. Dan titik akhir dari semuanya, dari berdampak, hebat, bermanfaat itu adalah sejahtera. Jadi the ultimate goal akhir dari orang studi itu kan sejahtera. Setelah lulus bekerja mendapat apresiasi, mendapat pendapatan, mendapat gaji, sejahtera sehingga dia bisa eksis. Tapi juga memiliki manfaat di masyarakat juga benar-benar berkontribusi. Ya, karena bermanfaat itulah kemudian otomatis kan, biasanya begitu bermanfaat kan orang kemudian punya pendapatan, ada apresiasi dari masyarakat. Nah, ilmuwan-ilmuwan yang kita punya kan tidak hanya komunikasi. Betul. Di publik misalnya nanti akan membantu masyarakat di dalam penyusunan program-program pemerintah daerah, program-program pemerintah desa, program-program kampung, misalnya program kampung bersih, misalnya program pengelolaan sampah yang bagus, kemudian nanti bisnis misalnya ada pelatihan kewirausahaan, menyediakan fasilitas mereka bisa studi ke sini. Jadi daerah many activities. Hasil akhirnya tadi itu hebat, berdampak, kemudian bermanfaat. Menarik sekali loh mengenai dari Undip yang ke Visip Undip itu elaborasinya selaras ya. Ya, elaborasinya harus begitu. Melalui dari pakar-pakarnya, mahasiswanya juga dilatih ya, Mas. Ya, itu kan otomatis nanti kalau pakarnya berkegiatan kan salah satu program saya adalah mahasiswa harus terlibat dalam penelitian dosen dan aktivitas dosen. Jadi tidak boleh dosen punya aktivitas sendirian. Dia harus didukung, dibantu dengan asisten-asistennya, salah satunya mahasiswanya. Jadi ketika mahasiswa jadi asisten, ya mungkin mulai semester 4 lah. Kayak kamu ini kan sudah semester 6 ya, 4, 5, 6, 7 sudah mulai. Sehingga tidak hanya di kelas, tetapi sudah bisa eksis kemana-mana. Kalau perlu sudah mulai bisa making money sendiri. Nah, kan kita banyak ada di kelas kan sudah luar biasa, gitu. Ternyata menarik sekali ya, yang strategi yang sudah dirancangkan oleh Visip Undip selini dengan Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Nah, kalau mengenai bagaimana langkah strategis Visip Undip untuk menjadi World Faculty, World Class Faculty. World Class Faculty. Kira-kira bagaimana penerapannya, kemudian langkah-langkahnya juga. Tapi jangan jawab dulu ya Pak Dekan. Kita lanjutkan di segmen ketiga, tetap di Visip Undip Channel Awarding Talks bersama Bapak Dekan Visip Undip. Kembali lagi di segmen ketiga, yaitu segmen terakhir dari program Awarding Talks Visip Undip Channel. Nah, tadi saya sudah sempat menanyakan pertanyaan yang menarik, yaitu mengenai World Class Faculty di Visip Undip. Nah, itu kan diturunkan dari WCU ya Pak, yaitu World Class University. Kemudian diturunkan ke World Class Faculty, kemudian juga diturunkan
turunkan lagi ke World Class Study Program. Nah, kira-kira dari Pak Dekan, itu apa sih Pak langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan, kemudian bagaimana rancangan yang harus dilakukan oleh Pak Dekan? Jadi sebetulnya Almira, untuk mempermudah istilah-istilah itu sebetulnya yang namanya WC itu adalah berkelas dunia. Betul. Jadi kita akan menuju universitas berkelas dunia, undip berkelas dunia, FISIP berkelas dunia, dan program studi berkelas dunia. Nah, dalam rangka menuju berkelas dunia itu kita harus tahu dong apa sih ukuran berkelas dunia. Ada beberapa ukuran. Ukuran pertama adalah bahwa program-program yang ada di universitas itu fokus pada research and development. Jadi kalau research dan development, maka apapun yang terjadi di kampus ini harus berbasis riset. Berarti kita dilatih mengolah, mencari, dan menggunakan data supaya orang menjadi ilmuwan, orang menjadi aktivis di kampus ini bukan berbasis gosip. Jadi nggak boleh dong misalnya bikin kesimpulan katanya, nggak bisa dong Almira. Betul. Tapi kamu harus berbasis riset. Riset itu apa? Data dan fakta. Kemudian data dan fakta itu dianalisis. Jadi satu itu. Yang kedua, untuk berkelas dunia maka harus diakui rekognisi internasional. Jadi apa yang sudah kita teliti, apa yang sudah kita riset itu diteliti di seluruh dunia, digunakan di seluruh dunia, tidak hanya di Semarang toh. Jadi misalnya kamu penelitian, saya penelitian, itu harus dipublikasi internasional supaya dibaca banyak orang dan dimanfaatkan tidak hanya in the local scope, tetapi nasional dan internasional. Nah, itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga itu adalah fasilitas kita juga harus internasional. Makanya kenapa kamu kalau ke perpustakaan rasanya sekarang beda kan? Sangat nyaman sekali Pak. Perpustakaan sekarang itu sudah terintegrasi. Tidak hanya nyaman, tapi begitu masuk langsung seperti wah gitu kan. Luar biasa Pak. Kaget kita. Karena apa? Di situ kita desain dengan standar internasional. Ada orang bisa fokus bekerja di situ. Saya bikin privasi, saya bikin bukunya yang dipasang hanya yang dipilih, hanya yang sering dipinjam. Kemudian wifi-nya cepat. Kemudian mereka bisa bekerja dengan nyaman. Kemudian setiap meja ada soket powernya sehingga dia tidak perlu. Kan selama ini sebetulnya masalah yang dicari cuma dua. Satu soket power, yang kedua wifi. Betul sekali Pak, saya sebagai mahasiswa mengkonfirmasi. Betul, itu yang dicari. Malah kadang-kadang makan nomor 2 atau nomor 3. Yang dicari adalah wifi dulu. Habis itu baru dekat kantin. Makanya kenapa kemudian setting perpus saya bikin dekat dengan kantin. Saya bikin dekat dengan milik kafe macam-macam. Artinya setelah mereka kenyang mau ke kampus, tapi harapannya ke perpus habis kenyang jangan tidur ya, tetapi mereka fokus membaca. Nah, ini yang kemudian saya turunkan di level program studi. Jadi program studi berkelas dunia setelah mereka punya banyak itu, yang ketiga adalah mereka punya koneksitas internasional. Banyak dosen asing yang ke sini, banyak peneliti yang ke sini. Mungkin program kita juga banyak. Saya kira Visi Undip Channel juga sudah mulai menginisiasi tamu-tamu dari luar negeri juga diwawancarai di sini, diajak bicara supaya berdampak kepada masyarakat dan kepada mahasiswa. Jadi kalau saya simpel, yang paling mudah digerakkan apa? Ya bermanfaat untuk mahasiswa. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita ingin bermanfaat untuk orang banyak, tapi mahasiswa nggak mendapatkan manfaat. Makanya kamu lihat, sekarang kamu lihat di FISIP ini, tidak ada titik yang tidak bisa digunakan. Di parkir ada tempat duduknya, di samping basket ada tempat duduknya, ada payungnya, semuanya di belakang gedung dia semuanya sudah terfasilitasi. Terfasilitasi. Tinggal kamu lah, ada wifi-nya kan di situ. Di milik kafe juga ada wifi-nya, di pinggir kolam juga ada wifi-nya, ada musolanya. So sekarang kalau sudah begitu, saya mesti akan bilang, oke, mahasiswa saya semua udah punya kamu, semua udah bagus. Ya, ruang kelas bagus, kemudian ruang pertemuan di atas, nanti kamu juga bagus, nanti pas wisuda, wah akan keren. Sekarang tinggal apa? Ya tinggal kamu sekarang berprestasi. Oleh karena itu saya ingin berharap dengan studi program yang berbasis world class itu adalah mahasiswanya berprestasi, dosennya berprestasi, sehingga dia hebat, bermanfaat. Kira-kira itu deh. Jadi bentuknya itu
bukan hanya melalui riset dan data itu tadi ya Pak, tapi juga ternyata fasilitas yang dirancang oleh Pak Dekan itu juga itu bagian makna yang juga untuk mahasiswa, jadi betul. Dari mahasiswa untuk mahasiswa untuk mahasiswa. Dan itu termasuk indikator untuk berkelas dunia. Itu adalah tersedia fasilitas yang berstandar internasional, termasuk contoh difabel. Dulu kalau kamu punya teman yang naik kursi roda, dari depan sampai belakang mungkin nggak bisa masuk. Sekarang kan bisa. Kamu masuk lift, terus bablas masuk, sampai perpus, sampai parkir belakang. Jadi kamu bisa. Artinya, ya contohnya itu, misalnya pro difabel, pro environment. Kamu begitu ke belakang, kan nggak panas lagi di visip itu. Daun-daun banyak, kicau-kicau burung juga ramai di sana. Jadi saya kira sekarang tinggal dekan menunggu dosen dan mahasiswa hebat dan berprestasi. Itu saja sekarang juga yang harus kita lakukan. Kerjasama ya, dari fasilitas yang disediakan Pak Dekan itu kita sebagai mahasiswa juga tetap harus menghargai itu hasil. Cara menghargainya adalah dengan berprestasi, dengan lulus tepat waktu. Harus berprestasi ya teman-teman, harus lulus tepat waktu, memberikan prestasi untuk fakultas dan prodi, harus membantu prodi. Nah, termasuk komunikasi ini termasuk yang bagus. Mahasiswanya sering banyak yang live, sering saya tahu-tahu FYP di saya. Yang lain juga begitu, bisnis juga bagus, pemerintah juga bagus, publik juga bagus, mulai HI juga cukup bagus. Saya lihat anak-anak sudah kreatif ya. Mereka banyak yang live di belakang dan itu bermanfaat untuk adik kelasnya, karena saya lihat tanya-tanya Ilkom, tanya-tanya Adbis, tanya-tanya Ilpom, itu bagus. Bentuk promosi juga ya secara tidak langsung bentuk promosi sekaligus gini. Bentuk advokasi untuk adik-adik kelas supaya tahu besok kalau ke FISIP kuliah seperti apa Kak. Mereka banyak jelaskan. Dosennya gimana Kak? Fasilitasnya gimana? Wah, mereka keren. Ini loh fasilitasnya internasional. Gitu. Menarik sekali loh sesi sharing-sharing kita bersama Bapak Dekan tercinta ini. Baik. Kalau begitu kita sambung lagi di episode berikutnya di program Awarding Talks bersama saya Almira Azaria di FISIP Undip Channel. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih guys. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Agus Naryoso, dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Undip. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan pentingnya kemampuan public speaking oleh seorang politikus. Kita mengetahui sekali, banyak sekali mereka-mereka yang terjun di dunia politik, mereka-mereka yang ingin berkarir di dunia politik tidak dibekali dengan kemampuan public speaking yang baik. Ketika menyampaikan pesan dan informasi, kadang-kadang pilihan kalimatnya tidak dipahami dengan mudah oleh audiens. Mereka tidak memiliki modal yang cukup bagus untuk bisa mengasah keterampilan public speaking, sehingga pesan yang disampaikan, sehingga informasi yang disampaikan itu bisa sampai ke target sasaran dengan baik. Belajar public speaking itu modalnya satu, yaitu adalah kepercayaan diri. Kalau kita memiliki kepercayaan diri yang bagus, apa yang kita sampaikan akan bisa tersampaikan dengan baik. Sementara kalau kita tidak memiliki kepercayaan diri yang bagus, biasanya ketika kita menyampaikan pesan banyak sekali gangguan. Pada saat kita menyampaikan pesan di hadapan audiens yang jumlahnya besar, pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu informasi yang berkaitan atau berhubungan dengan program politik, kerap kali politikus tidak menyampaikannya dengan baik dan jelas. Banyak sekali gangguan seperti slouching, sering mengucapkan mengakibatkan audiens menjadi cepat jenuh dan kemudian dia tidak mengikuti sampai akhir materi-materi yang disampaikan oleh seorang politikus. Seorang politikus pasti harus memiliki kemampuan public speaking karena itu menjadi modal berharga untuk mempersuasi audiens sehingga mereka semuanya akan tertarik dan kemudian akan memilih dia di kontestasi ataupun di hari pemilihan umum. Kepercayaan diri itu bisa diasah, salah satunya dengan sering berlatih, dan tentunya kita mesti harus punya modal jam terbang yang bagus. Teman-teman semuanya, jika teman-teman semuanya kepengen belajar public speaking dengan baik,
dan teman-teman semuanya kepengen menjadi seorang politikus yang bisa mendapatkan posisi ataupun kedudukan yang strategis dalam pemerintahan, modal public speaking menjadi sangat penting sekali. Satu yang perlu kita mulai dari sekarang untuk menjadi seorang public speaking di dunia politik yang baik, asahlah kepercayaan diri kita dengan baik. Kepercayaan diri itu bisa diasah dengan mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita mesti harus memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk sering banyak berlatih. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah menganggap diri kita itu penuh kekurangan, tapi tonjolkanlah diri kita itu yang punya potensi. Serta yang ketiga, teman-teman semuanya harus mempersiapkan materi maupun fisik. Ya, ketika kita sudah mempersiapkan materi dengan baik, ditambah dengan fisik yang oke, kepercayaan diri itu akan muncul dan kita akan bisa menyampaikan materi ataupun menyampaikan pesan itu dengan baik. Menjadi seorang politikus untuk menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun nasional, public speaking harus. Buat teman-teman semuanya yang kepengen belajar public speaking lebih detail untuk mengasah kemampuan berbicara di hadapan audiens yang tidak grogi, tidak nervous, jangan lupa masuk ke program studi S1 Ilmu Komunikasi FISIP Undip, karena kalian akan mendapatkan skill yang akan mengantarkan karir kalian cemerlang, terutama di dunia politik. Yuk ikut kami di program studi S1 Ilmu Komunikasi FISIP Undip. Kami siap mengantar Anda meraih masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam FISIP Undip Channel. Senang sekali kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal dalam nuansa yang santai tapi juga bermanfaat. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu dari luar negeri, so nantinya akan saya sampaikan wawancara kita dalam full bahasa Inggris. Nah, pemirsa, kita seringkali melihat peneliti-peneliti dari luar negeri datang ke Indonesia dan melakukan riset tentang Indonesia. Dan itu yang membuat kita kemudian sadar betapa berkayanya kita akan tradisi, akan budaya yang kemudian bisa menjadi inspirasi bagi peneliti-peneliti di luar. Kita kedatangan Dr. Jonathan Davis Smith dari Leeds University. Halo, Mas Jonathan. He actually can speak Bahasa Indonesia, but this interview will be completely in English. Okay. So how is it so far, your visit here? Like, it's been your second day to Undip? Yeah, so it's a new experience being at Undip. I've never been on the campus, but especially not to the communication department. And it's really, really amazing to see all the facilities that you have, so many spaces, not only like this studio for recording, but also for spaces for studying, spaces for students to talk and communicate. And it seems like you have an atmosphere of communication. So wherever you are, whether it's studying or sitting or talking or, in the studio like this. So really great. You see the vibe of the students. Yeah, good, yes. And also, how you've been traveling to many places, like to other university across the globe, also in Middle East, also in Europe, in United States, and also in Indonesia. Like, how you see our faculties, like as you see here personally, how you see it, like what makes it different in your perspective? Yeah, that's an interesting question. Yeah, I think. Well, I come from religious studies background, as you said, from that kind of department, and I haven't really been to many communication faculties in other places. So this is actually probably my first one that I've been to. So, but I think comparing it to other universities and where I do some teaching also at Universitas Gadjah Mada at UGM, and what I like about being here is just the sense that people are quite open. Like, it seems like easy to talk to and like really interested in their studies as well. I've had so many students already ask very deep questions about research they want to do, about movements they're involved in. So it's just interesting to see that there seems to be a lot of practice of
being involved rather than just studying. So it's really good. Yeah, and as an like a broad scholar coming to Indonesia, how you see that the urge for the students to be able to deliver the communication in English, also in the context of international environment, how you see it? Yeah, well, fortunately or unfortunately, English is one of the languages that, has become a language for global communication, both in terms of media, but also in terms of writing and, blogging and, making videos, all of these things. It's much easier now, I think, for people to communicate because of using subtitles, because we have so many translation apps, but still being able to deliver a really clear message in English is so, it's a challenge, but it's so important, I think, for getting a message to the wider world. And I think, there's some really good examples here, I think, from seeing some of the campaigns that students have been involved in to try to make messages that can reach outside of just their local group to other countries. And how you see it related to how communication as a study being beneficial in these times of era? Yeah, well, I think communication is essential. In our area, in studying about religions and cultures and society, communication is the way that people exist and live together, whether within one group or between groups. And there's always opportunities for communication, whether it's giving speeches or people sitting together and like creating campaigns or sharing ideas. And all of that is based on communication. And if so many conflicts happen within communities and within societies, not because the people are different or because they have different ideas, but because they have difficulty in communicating, saying what they actually think, and also someone else hearing what they say and understanding it. So the ability to communicate, but also to understand what makes communication effective, what makes it two-way, so that people can understand and appreciate each other. So I think the value of communication in every field of life is essential. So it's good that you have this program to do that. Yeah. Yes, and we also have as you say that this is your first time coming to communication department also, and how you see our students. Not just the way how they perform the communication, but the enthusiasm on the. Dia baru saja memberikan kuliah dalam departemen kita terkait dengan metodologi kualitatif dan juga communication for social change. So how you see students connect to the methodology that you are that you just delivered just now? Yeah, well, I was really impressed at how much they were interested, especially undergraduate students, S1 students, being interested to talk about very, boring ideas about methods and frameworks and research. They were very engaged, very interested. And also, I think it's great here that you have this approach that students can do a project for their final project in their S1 rather than only doing a scriptsy. And so I got to hear about some of their projects, which were really fascinating. Some of them, because my area is about social movements, hearing about some of the social movements that they're involved in or campaigns that they've started is just really fascinating. So it has an impact not only as a student but also in society to make a better society. So it's really good. And you see it also as the one thing that you highlight from our meeting today with the students, And do you see it as something you newly encounter with that here in Indonesia? We offer not just skripsi or tugas akhir, but also project or karya bidang for the student. Is it new for you? I think some other places in some departments, I think, do it. Maybe other communication departments do it because, as I said, I don't know as much about communication departments. But I think what I've noticed, and we talked about this before, Nuri, that the tugas akhir in S1 here is sometimes really difficult. Students spend 1 year just doing very intensive research and writing hundreds of pages. So I think, which is good for some students, but for other students, I think having the opportunity to feel that their final project is something that is connected to society, that's using what they learned in a practical way, I think is really important. It's what we call
research as practice. So it's not only just studying something, but actually practicing something, trying something, and learning from that process. So I think it's a really great way of learning. Yeah. Yes, pemirsa, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Tetap di sini bersama Visip Undip Channel. Halo pemirsa, kembali bersama saya Nuriyati Lailia dalam Visip Undip Channel. Dan masih bersama saya Dr. Jonathan Davis Smith dari University of Leeds, Inggris. Dan sekarang kita akan membahas lebih banyak tentang pengalaman beliau melakukan riset di Indonesia. Okay, Dr. Jonathan, we're going to go further with the research you have been doing so far in Indonesia. Like, it's been 3 years already, yeah? Yes. And what is your research actually? Yeah. And what makes it interesting? Yeah, well, my research is about religion, culture, and environmental social movements. And particularly what I have been studying along with colleagues at UGM, Samsul Marif and Ronald Adam are the two colleagues that I worked with, were how do social movements use religion and culture in creative ways. There are so many social movements in Indonesia and so many religions and so many cultures. So Indonesia is a perfect place for this kind of study. So we've been working using different methods to try to understand the answer to this question, both across Indonesia and in some specific locations. What makes it that's supposed to be Indonesia other than other country in terms of the research you have been doing so far? I think it's that reason, because there are so many different religious communities in Indonesia, but also the religions are very sometimes connected with different cultures, with different traditions. So even each village or each city has its own rituals, its own traditions, and those are kind of connected with nature, but also connected with culture and religion in really interesting ways. So the way that it looks in Manado is very different than how it looks in Ambon or in Semarang or Bali. So being able to see that difference in different parts of the same country is a really important study for the diversity in the world. Yeah, because you also been into the religious study for years until now. Like, what makes Indonesia is special? Because you've been also to Middle East and other parts of the world. What makes it special in context of your study? Well, I think because I'm interested in this question of creativity, and I think there's so much creativity and how people work with and live their religion and culture in Indonesia. Partly because it's, as you said, it's so different between Bali and Ambon. But even if you talk about, let's say, like Hindu communities, the difference between Bali and Javanese Hindu communities or the Hindu communities in Kalimantan are all very different, even though they're from the same religion and the same country. So that sort of difference, but then also the creativity which comes into the communication side, how people talk about social movements, the ways that they use social media, the way that they use rituals and public demonstrations in creative ways just makes it such an interesting place to study. So it's sort of the intertwining between creativity and religion and also culture and such. Because we might see creativity in United States, also in Europe, but it's in different contexts. Yes, and I think the interesting thing about Indonesia particularly is that in a lot of Western countries, like the UK, where I'm based, they've only really had a lot of communities from different religions in the last 50 to 100 years. Before that, it was mostly Christians and a few Jews, whereas Indonesia has had people from different religions and cultures living together for hundreds of years. So there's more cultural local resources in how people do that. So the different traditions and rituals have a connection not only with one religion but also with other religions and other cultures. So this is a really interesting way to study how people live together over time. Yes, and how is it also compared to the Middle East, because you also been living there for several years? How is it? Well, the last place that I taught before coming here was in Lebanon, and Lebanon actually is quite similar among Arab countries to Indonesia, because it has so many different communities in it. It's a very small country, but it has Christians, Sunni, Shia, Druze,
and a lot of other types of groups. And because of that, there's also that sense that they have to live together and kind of figure out how to, deal with very difficult, both political and, and religious kind of differences. So I think maybe I was wanting to find something like that, but in another place. And I've always heard whenever I ask people, where is like a place where people are really doing creative things with religion, with culture, then they always, you have to go to Indonesia. Indonesia is like the place if you want to study that. So that was the reason That's very interesting. But also I think because I'm also being involved in European community, I think it's good that you understand that kind of perspective very much, but not within the community that I've been with in Europe. So basically, Indonesia is like somehow underrated, understated, Very true. Yes. But when it comes to religious studies, it gets more attention from the international. I think a lot of people, think about it, but I think, to be honest, it's an issue in all fields. I think that Indonesia is kind of, people sort of don't realize how big it is, how diverse it is. True. And I think that's one of also the reasons why I was interested, because it's sort of strange that not so much in the library. Yeah, the fourth largest country in the world, but then when you ask people, they'll know a lot more, especially in the UK. They know a lot about Malaysia, because Malaysia used to be, a British colony. But Indonesia, it's sort of like, it's very hard to even find tempeh, if you go to like, restaurants in London. Whereas, but I think there's just a lot that people don't know. So it means that it's a really important place to share the examples of what's happening in Indonesia with other countries. Not that Indonesia, has the perfect example of everything, but there are things that we can really learn from, I think. Especially, I think, how people from different religions and cultures have been able to live together over so many years and find ways of working together. Wow, that's very interesting. Pemirsa, sebuah point of view yang sangat menarik, tapi kita belum selesai. Kita akan membahas lebih banyak lagi hal menarik. Nantinya akan ada tips-tips dari Dr. Jonathan tentang yang sedang skripsi, yang mau skripsi, atau yang mau further untuk riset berikutnya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kita di FISIP Undip Channel. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Nuriatul Lailia dalam segmen terakhir di FISIP Undip Channel. Kita masih bersama Dr. Jonathan dari Leeds University. Nah, sekarang kita akan bertanya-tanya tentang practical tips untuk mahasiswa atau para peneliti yang ingin melakukan penelitiannya. Okay, Dr. Jonathan, you just deliver a lecture for our students about doing research and stuff. Do you have any tips and suggestions for the students to come up with new ideas for the research, which is doable and accessible for them? Yeah, well, I think the first thing is, especially for students who are doing a scriptsy, because it takes usually about 1 year to do it, right? It's a very big project. We try to squeeze it into 6 months. 6 months, wow, okay, that's good. 6 months. If you can do it 6 months, it's great. But to really pick something that they enjoy, that they like the subject, because you can adapt a subject in different ways. But sometimes I think students pick a subject because they think it's an important subject or they should talk about it. But actually, when they then have to spend 6 months working on it, then they become So there are so many, especially in communication, there are so many interesting subjects to study, and anything, even a very small, what seems like a very small thing, can become a very fascinating scriptsy or project. So it's okay to start with something small and local and find something interesting in it. Can you give an example how we can see from our neighborhood or from our
very local communities, how one thing could become a good idea of skripsi or a final project, for example. Yeah. Well, I think the idea of, I think you have this class about communicating for social change. Yes. And I think that is a great subject that you could do, a student could either do research on, or they could do a practical project on in their, for their final project. Because if you go to anywhere where you live, especially if you're a student, let's say you just moved to Semarang, you're not from there, and you want to find out, okay, what are the issues that people are affected by here? And you would go and just ask some neighbors, okay, what do you like about this neighborhood? What things do you find difficult? And then see what are people doing about that, or what are people doing to try to change that situation. So, some common ones that we find around the environment usually have to do things to do with sampah, or to do with just the kind of cleanliness of neighborhoods, but also a lot of times it has to do with maybe things like the air quality or the amount of kind of a green space in a neighborhood to go. So whatever these issues are, or it could be anything, but then find out is anyone doing anything about this issue? Maybe there's just a small neighborhood group, maybe a group of young people who are volunteers working on the issue, people who are trying to do something, and to be able to study that group and see how they are addressing that issue. Now, I know also a lot of students maybe would find they're more online, sering online daripada local. So there's another way to do it. You don't have to go to your neighbors. You can just go open Instagram and look and see what are people talking about. What seems to be the thing that people want to change? What's something that people seem to be really bothered about? Because as we know, social media is very good for people who are unhappy, for people to share their complaints, So find out what are their friends, what are the people they follow complaining about, and then who is trying to do something about that? Who's trying to change that situation? And how are they doing it? How are they communicating about that change? So it's both how people communicate about the problem and also how people communicate about the change they want to see, trying to create a change. And you can make some great studies on social media about that. That's very interesting. And also, that's the thing with the researcher and scholars. We keep the curiosity, we maintain the curiosity. And how is it the student able to preserve or also come up with the maintained curiosity in that sense? Yeah, well, I think that's the deeper you go into looking at an issue, then you find kind of like new questions. Every question you ask opens up a new question. So we were talking earlier about the case of the group called Pandawara, who does work on trying to deal with waste mostly in West Java. And they have a name, Pandawara, and I wondered, because I'm not from Indonesia, why do they have this name? So I started to read about Pandawara. Then I realized, it's actually an ancient story, Javanese story, about these 5 heroes. And then I said, so why do they want to use that story, and what does that story mean? So every question kind of leads to a new question. And usually if you keep following those, they have this expression in social media, right, that you go down a rabbit hole, you go deeper and deeper, and sometimes that's used as a negative way, right? You get trapped in some very negative commentary, and you get it. But also when you're researching, if you keep going, you can find something really interesting. You follow one question to the next, and so don't stop with your subject to be about the first question you have, but go a few questions deeper, then you may find something more interesting that you can keep you motivated. That's very nice. And also, what did you suggest to the students? Because in these times, we are starting to become global citizens, right? Yes. What is your suggestion to the students? Like one short suggestion to the students to keep their part of becoming a global citizen? Yeah, well, I think if there's an issue that you are interested in, if we're thinking about like social issues, then it's also interesting to try to find out what people in other countries say about that issue. Because usually whatever issue we're facing in our community, someone else is facing it somewhere else. So trying to find out
who is talking about this issue maybe in other countries in Southeast Asia, like in Thailand or Vietnam, but also maybe who's talking about this issue in Europe or in the US or Australia. And then by listening to those conversations, this is a good way that we can also get ideas about our own conversation. Because usually when people make a change, it doesn't happen only in their community, it also is connected to networks in other countries and other places. So I think one thing is to study and try to find out about the issue that you're interested in other countries, but then also, if you can, if you're able to communicate, try to communicate about your own message. So if you start a campaign, don't only think about the people next to you, think about how could I communicate about this to someone in Australia or to someone in the US? What would I say to them if I want to speak to them? And try to create some message that might be relevant, and then that can also help to help other people to find you and create another network. Wow, that's very interesting. Ya, pemirsa, tadi disampaikan oleh Dr. Jonathan bahwa pada masa sekarang sangat esensial kemampuan komunikasi, dan bagi para mahasiswa atau peneliti yang melakukan penelitian, mulailah dari hal-hal yang terdekat di lingkungan kita. Dan tentu saja media sosial bisa menjadi bagian dari bagaimana kita menarasikan pesan yang ingin kita sampaikan atau keresahan kita, kemudian kita melihat bagaimana keresahan itu terjadi di belahan dunia yang lain, dan disitulah kita menjadi bagian dari global citizen. Nah, menarik sekali obrolan hari ini. Kita akan jumpa dalam sesi-sesi berikutnya bersama saya dan host-host yang lain. Sampai jumpa kembali lagi di Visip Undip channel berikutnya. Ya, sampai jumpa. Bye. Halo teman-teman, perkenalkan saya Retna Hanani dari program studi S1 Administrasi Publik Visip Undip. Mungkin teman-teman sering mendengar misalnya ada yang mengatakan perencanaannya sudah bagus tapi pelaksanaannya buruk. Kemudian muncul regulasi yang bertentangan dengan regulasi lainnya. Kemudian misalnya pembuat kebijakan, politisi sering muncul dengan ide-ide bombastis tapi sangat sulit untuk diimplementasikan. Kira-kira kenapa ya begitu? Salah satu hal yang penting dalam studi proses kebijakan publik dan analisis kebijakan itu adalah mitigasi risiko kebijakan. Hal itu dipelajari untuk memastikan bahwa kebijakan publik itu tidak bertentangan dengan kebijakan publik sebelumnya, tapi juga memastikan bahwa ada struktur kelembagaan yang mencukupi, ada dukungan finansial yang efisien, ada sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan kebijakan publiknya. Nah, ternyata membuat kebijakan publik itu tidak hanya cukup memperhatikan aspek politis, tapi juga harus memperhatikan aspek teknokratis supaya intended consequences bisa dicapai, sekaligus meminimalisir risiko kegagalan dari kebijakan publik yang sudah dirumuskan. Kompleksitas semacam itu adalah bagian dari studi administrasi publik, dan teman-teman jika tidak sabar menunggu konten-konten kami selanjutnya, tetap ikuti Visip Undip Channel karena kita akan membahas semua isu tentang kebijakan publik secara detail dan bersama dengan ahli yang kompeten. See you again dengan saya Retna Hanani dari program studi S1 Administrasi Publik. Kita butuh ide yang segar nih, mungkin dari kalian ada yang punya konsep? Pak, sebenarnya saya punya ide, tapi idenya masih mentah. Boleh Ryan, silakan. Bagaimana jika kita mengubah pendekatan kampanye dengan fokus pada interaksi langsung melalui media sosial? Jadi kita memanfaatkan tren saat ini untuk menaikkan engagement, Pak. Pasti anak baru, udah ngasih ide baru lagi aja.
Maaf Pak, mungkin ide saya masih terlalu mentah. Bolehkah saya minta waktu 10 menit untuk membuat ide yang lebih terstruktur? Silahkan Raya, kami tunggu. Dengan aku kuliah di ilmu komunikasi, ternyata itu banyak bantu aku. Bantu aku berani kasih pendapat, berani percaya diri waktu harus presentasi, dan ngasah kemampuan aku menyusun strategi kampanye secara terstruktur. Kadang, jalan hidup tak berjalan seperti yang kita harapkan. Tak jarang, kita pun harus menelan pahitnya penolakan dan kekecewaan yang justru hadirnya dari orang terdekat. Namun, itu bukan berarti kita harus berhenti. Bohong, mereka yang bilang bahwa kesempatan hanya datang satu kali. Jalan kedua, second take. Selanjutnya, Niki bisa mendengar. Halo teman-teman, di sini aku mau jelasin untuk materi komunikasi. Kok nggak bisa ngomong, tahu aneh banget sih. Komunikasi kok nggak bisa ngomong, tahu aneh banget sih. Kalau lagi sedih gini, aku jadi makin kangen ibu deh. Hah? Ibu? Ibu, aku lagi sedih, Bu. Aku merasa nggak cocok di ilmu komunikasi. Aku takut gagal, Bu. Satu peluang bisa mengubah segalanya. Dengan ketekunan,
sedikit bantuan, dan keberanian. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang berani mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Retno Herawati, dosen dari S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Undip. Saat ini kita akan belajar tentang tata kelola sumber daya manusia di sektor pemerintahan. Bicara tentang tata kelola sumber daya manusia, khususnya di sektor pemerintahan, pasti akan kita bicara tentang masalah perencanaan sumber daya manusia, proses seleksi dan rekrutmen, kemudian juga sistem penggajian, manajemen kinerja, gitu ya, sampai kemudian evaluasi kinerja dari sumber daya manusia, khususnya di sektor pemerintahan. Nah, ada satu isu yang menarik yang mungkin menjadi sorotan banyak pihak, itu terkait dengan proses seleksi dan rekrutmen, khususnya di sektor pemerintahan desa, yaitu bicara tentang seleksi perangkat desa. Nah, isu ini gitu ya, itu sering menjadi sorotan karena banyak sekali berbagai faktor yang disoroti, terutama dalam hal proses transparansi, kemudian integritas, kemudian juga profesionalisme. Banyak hal yang dikeluhkan di dalam proses seleksi perangkat desa dari beberapa daerah gitu ya, bicara tentang misalnya masalah kecurangan gitu ya, kecurangan, kemudian juga ada persoalan nepotisme di dalam proses seleksi perangkat desa. Kemudian yang lebih banyak dikeluhkan itu adalah terkait dengan kurangnya transparansi, ya, baik dari panitia seleksi maupun dari panitia pihak ketiga gitu ya. Kemudian juga yang sering dikeluhkan itu terkait dengan standar seleksi yang tidak konsisten gitu ya. Misalnya ada beberapa regulasi yang tidak konsisten, misalnya diatur di dalam Perda, kemudian ternyata ketentuan di dalam Perbuknya itu jelas berbeda gitu ya. Nah, yang paling menarik itu adalah bicara tentang intervensi politik di dalam proses seleksi perangkat desa. Nah, bicara tentang tata kelola, pasti kita tidak akan bisa lepas dari prinsip-prinsip tata kelola itu sendiri. Ya, dalam prinsip tata kelola itu ada 3 hal yang mungkin harus selalu dipatuhi oleh instansi pemerintah. Itu yang pertama, itu bicara transparansi. Seperti yang banyak dikeluhkan, misalnya dalam proses seleksi, panitia seleksi, gitu ya, itu harus juga sudah mulai dilakukan transparan kepada masyarakat. Siapa panitianya? Tentu saja panitianya seleksi harus independen. Kemudian yang kedua gitu ya, itu prinsip yang disebut sebagai prinsip partisipasi. Nah, prinsip partisipasi ini misalnya proses seleksi itu supaya berjalan secara baik, kemudian juga berintegritas, misalnya perangkat desa gitu ya, itu dalam seleksinya bisa menggandeng pihak ketiga, misalnya perguruan tinggi gitu ya, akademisi gitu ya, untuk bisa melaksanakan proses seleksi itu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga itu adalah prinsip akuntabilitas. Nah, akuntabilitas di sini bicara tentang bagaimana transparansi proses, misalnya mekanismenya, kemudian proses pengolahan hasilnya, proses bagaimana misalnya peserta itu bisa mendapatkan hasil itu secara transparan. Nah, cukup menarik bukan? Nah, baik.
Kalau kalian tertarik dengan mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia di sektor pemerintahan, ayo gabung di Prodi S1 Ilmu Pemerintahan. Oke, saya Nuni Retno Herawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.